Indonesia bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan khotbah pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan lagu pujian berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan. To the King, Jesus the Son, the Lord of Jesus my God, my righteousness, my tower of strength, my shield. Trust in you alone, my Savior and Deliverer. I will praise you with my whole heart, show forth all your marvelous works. How great your love that ransomed me, Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in awe, sing praises to the King, Jesus the Son, the Lord of all. How great your love that ransomed me, Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in awe, sing praises to the King, Jesus the Son, the Lord of all. How great your love that ransomed me, Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in awe, sing praises to the King, Jesus the Son, the Lord of all. How great your love that ransomed me, Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in awe, sing praises to the
Rumah sakit sudah penuh Bapak Ibu. Ketentuan pemerintah. Dari Mazmur yang sangat terkenal sekali, Mazmur yang mungkin semua orang Kristen dan juga mungkin yang ada di tempat-tempat lain dan bukan orang Kristen yang paham akan Mazmur ini. Setidaknya mereka pernah mendengar Mazmur diucapkan, dibacakan. Saudara tahu Mazmur apa? Saya percaya saudara sudah menebaknya, itu Mazmur 23. Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud sendiri. Tidak semua Mazmur ditulis oleh Raja Daud, tapi di Mazmur 23 ini kita lihat bagaimana si hati Daud berdasarkan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Mari kita pemirsa sama-sama baca. Saya akan baca dari Alkitab Terjemahan Indonesian Modern Bible. Mari kita buka bersama-sama, sudah bisa membaca bersama-sama dengan saya dari ayat pertama sampai ke 6. Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dan terjemahan yang lainnya dikatakan Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia memberikan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Atau dalam terjemahan lainnya, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini saya mengajak saudara untuk kembali merenungkan Mazmur dari Raja Daud ini. Saudara, ini adalah metafora yang menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan kita umatnya. Jadi diibaratkan antara gembala dengan dombanya. Saudara, kalau dikatakan kita adalah domba, itu sebenarnya bukan bentuk komplimen atau pujian, tetapi itu adalah sebuah pernyataan bahwa seperti halnya domba-domba yang selalu butuh tuntunan, butuh dibimbing, butuh dijaga, karena domba, saudara tahu, adalah ternak yang sangat-sangat tergantung dengan gembalanya. Mungkin saudara pernah punya pengalaman dengan domba. Saya pernah, saudara. Sekitar 20 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu, saya pernah 6 hari ada di desa Wonogiri bersama dengan teman-teman kelompok saya. Suatu hari, saya keluar bersama dengan teman-teman, bertemu dengan seorang gembala dengan kawanan ternak dombanya. Saya mencoba untuk menggiring domba-domba tersebut, memanggil domba-domba tersebut dengan cara saya, tetapi domba-domba tersebut tetap mengikuti suara gembalanya yang asli dan tidak mau ikuti suara saya dan suara teman-teman saya. Saya lihat begitu tergantung sekali domba-domba tersebut dengan gembalanya. Jadi para pemirsa, jemaat Tuhan sekalian, kalau dikatakan kita adalah domba-domba dan Tuhan adalah gembala agung kita, artinya kita bergantung sepenuhnya pada tuntunan Tuhan. Tadi saya sempat jelaskan secara singkat, domba itu kita tahu sangat tergantung, saudara. Domba itu mungkin dia tidak bermaksud untuk melangkah ke tempat yang salah, tetapi kadang-kadang dan seringkali
dia terjerumus ke tempat yang seharusnya dia tidak berada. Contoh, saat seekor domba dia ingin minum di aliran air itu tenang, tidak deras, dia akan masukkan mulutnya, kemudian minum tanpa dia sadar, atau apa yang disebut ya, bulu-bulunya itu basah kena air, dan tanpa dia sadari jadi tambah berat, dan akhirnya dia hanyut. Dan akhirnya gembala harus menolongnya dengan tongkat gembala, karena itu tongkat gembala itu selalu ada letukannya untuk mengambil domba-domba yang terjatuh, domba-domba yang seperti tadi tenggelam ke air. Pemirsa, itu satu contoh saja yang menjelaskan bahwa domba itu betul-betul tergantung sekali dengan gembalanya. Contoh yang lain, ketika dia terbalik, akan sukar baginya untuk membalikan diri. Dan contoh satu lagi, kalau dia terbenam, akan sulit baginya untuk mengeluarkan diri. Jadi 3 contoh yang dihadapi oleh domba-domba dalam kesehariannya di ladang pengembalaan itu menggambarkan bahwa domba-domba itu benar-benar tergantung dengan gembalanya. Para pemirsa, pada sore hari ini ketahuilah, kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Tidak hanya di masa-masa yang sukar, yang berat, di setiap masa dalam hidup kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya butuh tuntunan Tuhan. Katakan sampai telingamu mendengar, saya butuh tuntunan Tuhan. Saudara, saya akan lanjutkan dengan melihat satu persatu ayat-ayat yang baru saja kita baca. Dikatakan oleh Daud, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Wow, menunjukkan bahwa seperti hanya gembala akan memberikan segala kemampuannya supaya kawanan dombanya bisa makan. Maka demikianlah kehidupan kita senantiasa akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, khawatir itu manusiawi, tetapi hidup dalam kekhawatiran itu akan membuat kita lama-lama hilang rasa percaya kita kepada Tuhan. Karena itu berhentilah khawatir. Saya ulangi, khawatir itu manusiawi. Apalagi di masa-masa ini kita mungkin lihat, kita merasa ada banyak ketidakpastian, kita mungkin bertanya kapan pandemi berakhir. Tapi hari ini berhentilah untuk hidup dalam kekhawatiran. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan sebagai gembala agung menuntun kita. Dia memelihara hidup kita. Saya percaya dan saya berdoa, saudara, siapapun saudara yang mendengarkan siaran pada sore hari ini, saudara tidak akan pernah kelaparan, saudara akan senantiasa dijagai oleh Tuhan, saudara tidak akan mengalami hal-hal yang buruk, saudara diberkati oleh Tuhan. Biarkan gembala agung itu melihara kehidupanmu, kehidupanku. Biarkan saudara rasakan ketenangan, damai sejahtera yang sempurna, karena saudara tahu ada pribadi yang dahsyat menjaga hidupmu dan hidupku. Yang kedua, saudara, dia membaringkan aku di padang rumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, padang rumput di sini jangan dibayangkan padang rumput yang terbentang luas berwarna hijau semua. Di Israel pada waktu itu, dan di Bethlehem, di tempat di mana Daud memelihara kawanan domba milik ayahnya. Mungkin nggak bisa disebut kawanan domba karena kawanan itu biasanya 25 ekor ke atas, sedangkan Daud hanya memelihara 2-3 ekor milik bapaknya. Tapi Daud paham betul bahwa di Bethlehem sukar sekali menemukan hamparan padang rumput yang luas. Kalau ada gambarnya, saudara bisa lihat ada contoh gambar padang rumput di Bethlehem. Saudara mungkin pernah ke sana, ke tanah perjanjian. Saudara lihat ketika saudara dibawa ke Bethlehem, saudara melihat kalau dinamakan padang rumput lebih banyak batunya daripada rumputnya. Tetapi gembala yang handal
Dia tahu di mana spot-spot yang ada rumputnya, karena rumput-rumput itu akan tumbuh di antara bebatuan. Tempat di sana lebih banyak batunya, tetapi karena ada uap air dari lautan Mediterania membawa angin itu membawa uap air, sehingga ketika ada benih rumput di sela-sela batu, rumput itu bisa tumbuh. Nah, gembala tahu persis di mana rumput-rumput itu tumbuh dan menuntun domba-dombanya ke sana. Pemirsa, ketahuilah, Tuhan, Gembala Agung kita, akan menuntun kita ke tempat di mana kita bisa menemukan makanan. Tuhan akan terus menuntun kita ke tempat di mana kita bisa dipelihara. Hari ini, kalau saudara berkata, aduh sepertinya saya alami masa-masa yang sukar. Benar, semua orang alami masa sukar. Tapi ketahuilah, kalau saudara bisa membuka mata pagi tadi, saudara masih melihat orang-orang yang saudara kasihi, melihat istri, melihat suami, melihat anak-anak. Saudara lihat ada atap yang menutupi kepala saudara, ada kendaraan, roda berapapun itu. Saudara tahu saudara sedang dipelihara oleh Tuhan. Saudara minta kepada Tuhan tuntunannya. Tuhan, tuntun aku hari ini. Kalau mungkin saudara kehilangan pekerjaan, saudara minta, Tuhan, tuntun aku, beri aku hikmat kemana aku harus melangkah. Atau saudara punya usaha yang mungkin sedang alami penurunan, saudara berdoa, Tuhan, tuntun aku, apa yang harus aku lakukan. Biarkan Gembala Agung itu menuntun kita dengan hikmatnya, saudara. Hikmat dari sorga itu akan membuat kita melihat apa yang tidak bisa orang lain lihat. Akan menuntun kita ke tempat di mana orang lain tidak akan pernah kira. Tempat itu bisa membantu kita, kita bisa menambah penjualan kita. Kalau yang saudara punya toko, atau ketika saudara ada di sebuah instansi, saudara berkata, karirku stuck seperti ini. Saudara minta tuntunan Gembala Agung itu. Berikan saudara tuntunan kemana saudara harus melangkah, sehingga saudara dengan tuntunan Tuhan saudara bisa menemukan padang rumput itu dan saudara bisa alami promosi. Hari ini saudara, yang saya mau tekankan adalah apapun yang sedang saudara hadapi, coba hari ini belajar dengan pemahaman bahwa saudara punya Gembala Agung, ada Tuhan Yesus yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita barang satu detik. Dia dikatakan apa, saudara? Dia adalah Immanuel, yang artinya El yang imanen, Elohim yang imanen, Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang menyertai saya dan saudara, yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Jangan khawatir, saudara. Kemudian dikatakan apa? Dia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang bukan air yang tergenang, saudara, tapi air yang mengalir tenang. Ini dalam bahasa Ibrani ya, bukan air yang diam. Karena air yang diam ada banyak bakteri di dalamnya, tapi air yang mengalir meskipun dia tenang, tidak ada parasit, tidak ada bakteri. Air yang tenang mengalir akan lebih sehat daripada air yang tergenang. Dan gembala yang baik itu tahu di mana air yang tenang yang mengalir. Saudara, memelihara jiwa kita, Tuhan yang menuntun kita akan menuntun saya dan saudara ke air yang tenang. Hari ini saudara, ketahuilah, berhentilah untuk khawatir. Kenapa saya akan ulang-ulang terus kata-kata itu, supaya saudara yang mendengarkan saudara mulai memahami bahwa hey, ada Tuhan saudara, ada Tuhan. Di masa-masa ini mungkin banyak orang berkata Tuhan tidak ada. Saya katakan sebagai hamba Tuhan, Tuhan ada, dan Tuhan terus menjaga anak-anaknya. Ada tangan yang kuat yang tidak kelihatan yang senantiasa menjaga saudara dan saya. Saya lanjutkan ayat yang ketiga. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Saudara, dalam Injil Yohanes dikatakan, Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kepadanya ketika nama itu disebutkan, semua lutut harus bertelut, kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan menuntun saya dan saudara di jalan kebenaran itu selalu. Hari ini jangan takut. Ketika saudara takut untuk melangkah, hari ini dalam nama Tuhan Yesus,
Saya berdoa, melangkahlah dengan tuntunan Tuhan Yesus. Dia adalah kebenaran yang tidak akan pernah menyesatkan saya dan saudara. Dikatakan dalam Yakobus 1 bahwa yang baik itu datangnya dari atas dan tidak ada bayangan sedikit pun. Yang baik itu datangnya dari sorga. Tuhan Yesus akan menuntun saya dan saudara di jalan kebenaran, dan dia tidak akan pernah menyesatkan kita. Gembala yang baik tidak akan pernah menyesatkan domba-dombanya. Gembala yang baik pasti menuntun domba-dombanya, dan domba-domba yang bisa makan dan minum dan terpelihara. Saya lanjutkan, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur. Kata lembah bayang-bayang kematian, Daud, Raja Daud, yang pernah jadi gembala, dia paham betul, saudara, tentang apa yang dialami oleh seorang gembala. Gembala itu bukan profesi yang glamor. Kalau saudara ingat, kata Tuhan adalah gembalaku, atau Yahweh adalah gembalaku, mungkin saudara berpikir, ada gambar yang saudara ingat dalam benak saudara, gambar yang ada di rumah orang tua saudara, ada di ruang makan di rumah saudara mungkin. Ada gambar yang menggambarkan Tuhan Yesus sedang menggendong anak domba, kemudian di tangan kanannya ada tongkat gembala, kemudian jubahnya rapi seperti disetrika, saudara. Well, itu bagus membantu kita untuk memvisualisasikan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tetapi saudara harus paham lebih jauh lagi bahwa profesi gembala itu bukan profesi yang glamor. Selalu akan berjibaku dengan domba-domba yang mungkin jatuh ke kubangan, mereka harus ambil sehingga baju mereka kotor. Kalau ada domba yang kecebur, mereka harus terjun. Kalau ada domba yang jatuh ke jurang, mereka harus turun ke jurang itu untuk mengambilnya, saudara. Tuhan adalah gembala kita yang akan all out menjaga kita, saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan all out, bagaimana? Saudara, Tuhan sudah berikan segala-galanya, yang terbaik sudah diberikan. Mungkin sudah bertanya, apa buktinya? Tuhan baik sama saya banyak alami masa-masa sulit. Saudara, buktinya, saudara harus lihat 2000 tahun yang lalu, di atas Kalvari, saat Putra Elohim tergantung bagi saya dan saudara. Saat Tuhan Yesus berkata, Tetelestai, sudah selesai. Dia menebus saya dan saudara. Dengan darahnya dia menghapuskan dosa pelanggaran saya dan saudara. Dengan nyawanya dia menebus kita. Sehingga kita dikatakan dalam Kolose 1 ayat 13-14, kita berpindah dari kegelapan masuk ke dalam kerajaannya. Kita ditebus yang harusnya binasa, ditebusnya masuk jadi warga kerajaan sorga dengan harga yang mahal, dengan pengorbanannya di kayu salib. Pemirsa, itu menunjukkan bahwa Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Jadi kita tak mungkin lagi bertanya, Tuhan, Engkau tidak peduli sama saya, Tuhan, Engkau tidak mengasihi saya. Tidak mungkin kita bisa berkata demikian lagi, karena Tuhan sudah tunjukkan kasih yang tanpa syarat dengan menebus kita. Dia membenarkan kita, saudara. Kita dibenarkan bukan karena kekuatan kita. Efesus 2 ayat 8-10. Kita menerima kebenaran itu karena anugerahnya. Katakan bersama-sama saya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Boleh katakan lagi pada dirimu, saya menerimanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Bukan karena kuat gagah saya, karena kebaikan Tuhan semata-mata. Puji nama Tuhan, saudara. Dan Daud tahu persis, gembala akan all out menjaga kawanan ternaknya. Dikatakan tadi apa, lembah bayang-bayang kematian itu bukan kiasan, tapi betul-betul sebuah tempat, saudara. Gembala akan terus mencari tempat-tempat di mana ada padang rumput. Saudara lihat tadi ya, kalau ada saudara lihat, pernah lihat gambarannya, tadi saudara mendengar penjelasan bahwa tidak ada padang rumput yang luas. Ada di beberapa tempat, tapi tidak semua tempat. Dan gembala harus mencari padang rumput itu untuk kawanan ternak. Dan mereka harus lewati yang namanya lembah-lembah bayang kematian. Dan itu adalah namanya Wadi Kelt. Wadi itu artinya sungai yang kering, tapi suatu waktu bisa diari air. Dan ada nama daerah namanya Wadi Kelt yang terbentang dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau saudara pernah ke tanah perjanjian, saudara dibawa tur dari Yerusalem turun ke Yeriko.
Nah, di antara Yerusalem dan Jericho ada namanya Wadi Kel. Ada lembah-lembah yang dulunya sungai menjadi kering, dan di situ disebut lembah-lembah bayang-bayang kematian. Karena apa? Di beberapa tempat matahari tidak menyinari, sehingga tempatnya gelap sekali, dan biasanya menunggu hewan buas, menunggu penjahat yang siap untuk merampok para gembala yang ingin merebut kawanan domba-domba, mengambil harta dari para gembala itu. Saudara, itu yang kenyataannya dihadapi oleh seorang gembala, dan Daud tahu persis. Tetapi kita tahu bahwa gembala itu akan all out. Katakan, gembala saya all out. Gembala saya akan membela saya. Tuhan membela kita, saudara. Dia berperang bagi kita. Dikatakan dalam Roma, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita, saudara? Ya, Tuhan bersama dengan kita, saudara. Jadi katakan apa? Aku tidak takut bahaya, kata Daud, karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Ada gada, ada tongkat untuk menuntun kita, ada gada untuk menghalau musuh. Hari ini, saudara, jangan takut. Berhenti khawatir. Berhenti untuk cemas. Tapi mulai untuk percaya. Percaya dan tidak bimbang. Katakan percaya dan tidak bimbang. Katakan pada dirimu sekali lagi, percaya dan tidak bimbang. Hari ini, sebelum tahun 2021 ini berakhir, sebelum kita menutup tahun ini dengan kuat, dan kita memulai tahun depan 2022 dengan kuat bersama dengan Tuhan, saudara harus buat sebuah resolusi bahwa saudara harus jadi orang Kristen yang lebih percaya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Saya berdoa sebagai kehidupan rohani saudara, pemirsa yang mendengarkan siaran pada sore hari ini, jadi 2 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan takut, ada Tuhan yang pasti membela kita, saudara. Dan Tuhan Yesus sudah menang di kayu salib. Dikatakan dalam Roma, Tuhan Yesus sudah menghancurkan iblis, menghancurkan musuh di bawah kaki kita, saudara. Kata menghancurkan itu suntribo dalam bahasa Gerikanya, yang berarti menggiling sampai hancur. Iblis sudah tidak punya kuasa. Dia masih punya tipu daya, tapi dia tidak punya kuasa lagi atas hidup saya dan saudara. Saudara ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Dan berikutnya, saudara, engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Para pemirsa, pada sore hari ini dengarkan. Tuhan akan intervensi di tengah-tengah keadaan kehidupanmu, di tengah-tengah pergumulanmu. Ini ayat ini berkata demikian. Karena apa? Kalau saya yang menulis Mazmur ini, saya akan berkata, engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapanmu, Tuhan. Biarkan lawan-lawanku semua hilang semua. Tapi tidak demikian, saudara. Yang betul adalah Tuhan itu datang mengintervensi kehidupan kita. Di tengah-tengah pergumulan kita dia hadir. Ketika saudara hampir putus asa, ketika saudara sedang berduka kehilangan orang yang saudara kasihi, ketika saudara sedang dalam keadaan terpuruk, dia intervensi, hadir bagi saudara, memeluk hidup saudara dan saya. Dan dia berkata, aku menyediakan perjamuan bagimu, aku mengasihi engkau, engkau harus makan dan minum, ini ada fellowship, ini ada hadiratku. Biarkan musuh-musuh itu mengelilingimu. Jangan takut, mereka tidak akan bisa menyentuh hidupmu. Itu maksudnya dalam ayat yang kelima ini, saudara. Biarkan hari ini saudara menikmati perjamuan yang Tuhan berikan, yang artinya saudara menikmati hadirat Tuhan. Saudara fokus kepada Tuhan lebih daripada musuh. Musuh itu bisa berarti ada orang yang menagih hutang kepada saudara mungkin, yang mengintimidasi saudara. Musuh bisa berarti penyakit. Ada penyakit yang mungkin saudara berkata, aduh, penyakit ini tidak ada obatnya. Mungkin ada cemoohan orang, ada masalah yang lain, ya saya tidak tahu apa yang saudara alami.
Tapi di hadapan itu semua, Tuhan mengintervensi kehidupan saudara. Dia hadir bagi saudara dan saya. Nikmati saudara perjamuannya, nikmati hadiratnya. Saudara bertanya, caranya bagaimana? Caranya adalah saudara berdiam diri, jadilah tenang, dan berdoa. Dalam sebuah perjamuan, ini bicara perjamuan formal saudara ya. Karena orang Israel dalam kehidupan sehari-harinya, mereka hanya makan ikan dan makan biji-bijian. Tapi di acara yang khusus mereka makan hewan yang disembelih, ternak yang mereka sembelih di acara-acara khusus. Nah, saya percaya kata perjamuan sini acara khusus, saudara. Jadi formal sekali. Artinya, saudara harus pusatkan perhatian penuh kepada hostnya, kepada yang menjamu saudara. Dan yang menjamu saudara bukan pribadi sembarangan. Yang menjamu saudara yang saya adalah Tuhan, pencipta alam semesta ini. Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir. Tuhan yang omniscient, yang maha tahu. Tuhan yang omnipresent, maha hadir, omnipotent, maha kuasa. Itu mengundang saya dan saudara dalam perjamuannya. Untuk kita bisa berfellowship, menikmati hadirat. Pada hari ini, sore hari ini, mulailah saudara untuk berdoa. Mulailah saudara untuk intim dengan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Sebelum tahun ini berakhir, mari canangkan ini. Sudah jadi orang Kristen yang lebih lagi intim dengan Tuhan, lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Kalau saya berkata lebih dekat lagi, bukan berarti Tuhan jauh. Tuhan tidak jauh, saudara. Dia dekat dengan kita. Bahkan dikatakan oleh firman, dia tinggal dalam diri kita dan kita di dalam dirinya. Wow, itu menggambarkan hubungan yang dekat sekali, saudara. Tetapi untuk menjadi intim dibutuhkan latihan, training. Ketika saudara ingin lebih intim dengan pasanganmu, tentu saudara akan meluangkan waktu untuk makan berdua, untuk lebih banyak bincang-bincang dengan pasangan. Saudara hari ini canangkan, saudara mau dengarkan suara Tuhan setiap hari. Saudara bangun pagi, saudara tidak buka HP dulu, atau sudah buka TV, atau sudah sarapan, tapi saudara mulai berdoa dengan mengucap syukur, dengan berkata, Bapa, terima kasih buat rahmat anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi. Saya pribadi, saya memulai hari saya dengan doa, saya tutup hari saya dengan doa. Saya akan membaca satu pasal dari firman Tuhan sebelum saya makan pagi, saudara. Itu komitmen saya. No Bible, no breakfast. Saya sengaja mendisiplin diri saya, karena saya tahu Tuhan segala-galanya buat saya. Dan ketika saya memulai hari, saya akan utamakan Tuhan. Hari ini canangkan, saudara. Biarkan Gembala Agung itu memberikan arahannya, instruksinya kepada kita di pagi hari, di setiap saat, saudara. Dengarkan suaranya. Belajarlah, saudara. Hal yang baik adalah hal yang dimulai. Saya ulangi, hal yang baik adalah hal yang dimulai. Kalau itu hanya wacana, dan saudara tidak memulai, belum sesuatu yang baik. Karena itu hari ini mulailah untuk berdoa. Mulailah untuk luangkan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Gembala yang baik akan mengurapi, memberikan minyak di kepala domba-dombanya, di bagian hidung. Supaya apa, saudara? Supaya parasit yang biasanya mengganggu dan tumbuh di hidung domba itu tidak berkembang. Karena biasanya domba-domba itu ketika mereka tidak diberi minyak, akan ada tumbuh parasit di hidungnya. Dan lama-lama mereka akan terganggu dengan mereka mulai membentur-benturkan kepalanya. Dan itu berbahaya sekali, saudara. Yang kedua, gembala akan memberikan minyak untuk terutama pada domba jantan, supaya ketika mereka adu kepalanya, mereka langsung slip, ya, tidak berbenturan langsung, saudara. Itu gembala yang baik. Kalau bicara minyak, itu bicara urapan. Daud juga diurapi saat dia jadi raja atas Israel. Dia tidak langsung jadi raja memerintah, tapi pada momen itu dikatakan apa? Roh Tuhan berkuasa atasnya. Dan dalam perjalanannya dia pasti jadi raja. Urapan itu mematahkan kuk, dikatakan, mematahkan ikatan. Saudara, kalau saudara terima urapan di gereja lokal saudara, atau ketika saudara mengurapi diri saudara dengan minyak urapan, dengan minyak biasa, saudara,
Sudah tahu, kopi itu dipatahkan. Sudah tahu, bukan manusia yang mengurapi saudara, tetapi ada Tuhan sendiri yang mengurapi kita. Hari ini, biarkan Gembala Agung itu yang menuntun hidup kita, memberikan urapan itu kepada saya dan saudara. Dan yang terakhir, sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh, dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kebaikan dan kemurahan akan mengikuti saudara dan saya seumur hidup kita. Ada banyak masalah, ada banyak fakta kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Kita harus hadapi, kita tidak boleh lari dari kenyataan, itu yang saya selalu ajarkan saudara. Kita tidak boleh lari dari kenyataan hidup, kita harus hadapi kenyataan hidup ini. Tapi kita menghadapi tidak sendirian, itu kata kuncinya. Saya dan saudara tidak pernah sendirian. Para pemirsa, kalau saudara merasa hari ini saudara sendirian, sesungguhnya jangan percaya tipu daya dari musuh itu yang berkata engkau ditinggalkan sendirian, tidak ada yang peduli kepadamu. Hei, jangan dengarkan kebohongan itu, tapi dengarkan satu kebenaran ini, bahwa saudara punya gembala yang baik, gembala yang mempertaruhkan, memberikan nyawanya bahkan untuk supaya saudara dan saya boleh selamat. Saya dan saudara akan tinggal dalam kebaikan, kemurahannya sepanjang waktu. Di tengah-tengah badai, dia akan intervensi, masuk dalam kehidupanmu, menjaga kehidupanmu, saudara. Dia Bapa yang baik. Jadi kita belajar dia gembala yang baik, dia juga Bapa yang baik. Dia juga sahabat yang baik, saudara. Dia juru selamat. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, juru selamat artinya dia pribadi yang satu-satunya pribadi yang jago menyelamatkan. Kita tidak hanya selamat dari api neraka, kita tidak hanya selamat untuk jadi warga surga, tapi kita selamat setiap saat di tengah-tengah pergumulan hidupmu. Hari ini, kalau saudara mulai putus asa, berhentilah untuk putus asa. Mulai hari ini, jadilah percaya. Berhenti putus asa, percaya akan pemeliharaan Tuhan, percaya bahwa Gembala Agung itu akan selalu memelihara kehidupanmu dan tidak akan pernah melepaskan engkau barang sedetik pun. Amin, amin, amin. Saya akan tuntun saudara dan saya, kita berdoa bersama-sama. Saya akan tuntun. Izinkan saya berdoa pada hari ini bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi saudara. Saudara dituntun oleh Gembala Agung menyelamat jiwamu dan jiwamu. Saudara tahu saudara butuh Juru Selamat. Dan hari ini adalah waktunya bagi saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia selamat. Kalau saudara belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti kata-kata ini, doa-doa yang singkat. Mari kita berdoa, ikuti kata-kata ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mati bagi pun kayu salib. Aku percaya akan karya pengorbananmu. Terima kasih Kau telah menebus dosa-dosa. Tuhan Yesus, terima kasih karena dengan darah-Mu Kau hapus semua dosa pelanggaran. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dan aku menerima Engkau Tuhan Yesus dalam hidupku sebagai Tuhan satu-satunya, Juru Selamat satu-satunya. Aku milik-Mu Tuhan. Tuntun aku adalah anak-Mu. Tuntun aku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan pada hari ini saya ingin berdoa juga bagi saudara sebuah. Saudara yang punya sakit penyakit, saudara bisa arahkan tangan saudara ke layar, tanda bahwa saudara mengimani bahwa Tuhan Yesus masih menjamah saudara. Hari ini dimanapun saudara mendengarkan siaran ini, saudara tahu hadirat Tuhan itu ada bagi saudara. Dia Tuhan yang maha hadir, saudara. Kita terbatas oleh jarak dan waktu, oleh media, tapi Tuhan tidak terbatas. Kalau saudara alami masa-masa sukar, ketahuilah ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara yang sakit, terimalah
Benar firman Tuhan yang berkata oleh bilur-bilur Tuhan, Yesus kau sembuh. Firman itu dalam Yesaya 53:5 tidak tertulis dengan tidak sengaja, tapi firman itu tertulis dengan satu tujuan, supaya saudara yang sakit, saudara yang lemah, saudara boleh terima kesembuhan. Oleh bilur Tuhan Yesus saudara sembuh. Saudara yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh saudara bukan tempat penyakit. Tubuh saudara bukan bait penyakit, tapi tubuh saudara adalah bait Roh Kudus, di mana ada kehidupan mengalir. Saudara terima Yesus, saudara memiliki kehidupan. Saudara memiliki kehidupan dalam nama Yesus. Saudara sedang alami masalah apapun, masalah keuangan, Dia adalah Yahweh Yireh. Tuhan menyediakan segala-galanya. Kalau nyawa saja diberikannya bagi saya dan saudara di kayu salib, Tuhan pasti menolong saudara dan kebutuhan hidup saudara. Hari ini, kalau saudara alami masa-masa sukar, ketahuilah ada Tuhan yang menyertai hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara ditolong oleh Tuhan. Katakan, saya pasti baik-baik saja. Saya pasti ditolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih saudara. Kalau saudara ingin didoakan, saudara bisa menghubungi tim dari di Jurnal TV ini yang menyiarkan siaran rohani ini, dan mereka akan menyampaikan kepada saya atau kepada hamba Tuhan lain. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yeshua HaMashiach bless you all.